You don't like the lights, but it's camera time. Halo para Raja Sakne, apa kabar kalian? Pasti baik kan? Bila tidak baik, Anda berada di channel yang tepat. Karena channel ini menyajikan video-video pemersatu keluarga berantakan. Apa masih langgeng dengan pasangan kalian? Kalau tidak, saya mau mendongeng lagi buat kalian. Ya, sebagai sekedar menghilangkan rasa galau kalian guys. Nah, di video kali ini saya mau menceritakan alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda pegawai baru yang selalu dapat godaan para cewek pegawai lama. Mau tahu alurnya? Tapi sebelum kita ke inti cerita, kita intro dulu bos. Oke bos, lanjut. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mendesah. Namun ternyata itu hanyalah sebuah hayalan seorang pria yang bernama Dong Yeon. Ternyata ia sehabis melodok karena terlihat banyak tisu kering berhamburan. Melodok di. Berpindah saat ketika Dong Yeon berangkat ke kantor. Ia berjalan di belakang seorang wanita bernama So. Dong Yeon ini memperhatikan bahenol subrakernya So yang gurih. Ketika So tak sengaja menjatuhkan pulpennya, Dong Yeon ini berlaga jatuh juga. Mereka saling tatap-tatapan, membuat Dong Yeon ini hampir mimisan. Bagaimana tidak, So ini wanita yang sangat aduhai, juga sangat sumringah. Hai. Saat di kantor, Dong Yeon mau pergi ke atas melalui lift. Namun karena kebanyakan orang di lift, Dong Yeon ini berdesahan dengan salah satu wanita bernama Suhi, sehingga membuat doginya Dong Yeon merasa nyeri walau berada di dalam kandangnya. Saat sudah berada di ruang kerja, ia mencoba memperkenalkan dirinya, namun tak ada yang memperdulikannya. Namun ternyata Suhi ini supervisornya, hanya dia wanita yang mau nyapanya, lalu memperkenalkannya pada teman-teman yang lain. Salah satu rekan kerjanya ini bernama Ji, dan wanita yang di awal cerita tadi yang ternyata adalah seniornya bernama So. Saat sedang bekerja, Suhi tiba-tiba mengajak Dong Yeon buat ikut bersama untuk rapat, dan disitulah momennya. Dong Yeon pun mengikutinya. Saat sudah di ruangan rapat, Suhi ini menggocok-gocok batangnya Dong Yeon sampai selesai rapat. Dan Suhi mengsudahi rapat dan menyuruh karyawan lain buat keluar karena katanya mau interview si Dong Yeon. Namun ternyata Suhi mau menggocok-gocok batangnya Dong Yeon dan menghisapnya. Ya, lumayan buat penahan dahaga. Bahkan Dong Yeon masih terbawa mimpi dengan kejadian langka itu, dan selalu terbayang-bayang dalam pikirannya. Scene berganti saat Dong Yeon dan Ji sedang berbincang tentang So yang sangat cantik dan membuat pikiran mereka melayang-layang. Saat malam hari, Dong Yeon dan kawan-kawan mereka berempat sedang minum-minum dan makan. Tiba-tiba So pamit sebentar. Dengan aktingnya, Dong Yeon pura-pura pergi keluar juga. Namun ternyata ia menyusul So dengan rencana buat garap kebunnya So. Namun usahanya itu sia-sia karena So dijemput oleh berondongnya. So rajin lo Dong Yeon. Terpaksa senam 5 jari. Mau dia apa daripada sange nggak kebayar, bisa pecah itu telur. Saat terbangun dari tidur, tiba-tiba ada seorang wanita di sampingnya yang ternyata itu adalah mantannya. Namanya Aya. Aya ini adalah mantannya sewaktu ia sekolah dulu. Ternyata Aya ini sudah menggarap kebunnya Dong Yeon saat Dong Yeon tak sadarkan diri. Aya ini juga ternyata baru masuk jadi karyawan baru di kantornya Dong Yeon. Karena Dong Yeon sudah menjadi seorang seniornya Aya, Dong Yeon mencoba untuk mengajarkannya tentang pekerjaan di dalam kantor itu. Namun bukannya diajar, malah digenjot juga. Beberapa waktu So yang sedang bicara dengan pacarnya lewat telepon, yang ternyata pacarnya putusin So, kalah membuat So menangis. Namun tak sengaja Dong Yeon melihatnya.
Dongyeon ini mau menemaninya dan siap mendengarkan curhatannya. Namun So malah menampar karena tidak mau diganggu. Saat Dongyeon sedang bekerja, ia merasa So belum balik. Dan Dongyeon merasa khawatir, takut akan terjadi sesuatu pada So. Ia pun mencarinya. Dongyeon melihatnya sedang kenyengesan menangis. Dongyeon menghampirinya lalu merayunya dan menawarkan buat kasih So asupan susunya Dongyeon. Ternyata So mau minum juga susunya Dongyeon. Haha, ada yang tidak beres ini. Tanpa bawa cangkul, mereka pun langsung menggarap saat itu juga. Enak dong. Haha. Di akhir cerita, Dongyeon merasa bangga telah menggarap semua ladang para gadis di kantor. Namun, kebanggaan itu tidak berlangsung begitu saja, karena ia telah dipecat dan lalu dipenjara. Ternyata para pemilik kebun tersebut melaporkan ke polisi bahwasannya mereka telah digarap tanpa izin. Malangnya nasib Muna. Dan film pun berakhir. Baiklah guys, sebelum kita tutup videonya, jangan lupa buat dukung channel kami dengan cara subrek dan like video ini, serta berikan komentar bila Anda menyukai video kami. Saya mewakili kru TV Moita pamit undur diri. Nantikan video kami yang selanjutnya. Terima kasih. Dadah.